Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pagi itu, di sebuah rumah panggung sederhana yang tampak asri, suasana begitu hidup. Rumah kecil yang berdiri agak menjorok ke dalam, jauh dari jalan utama, memberikan kesan tenang dan nyaman. Di sekelilingnya, tumbuh berjejer pohon singkong, labu siam, dan katuk. Semua tanaman itu biasa dimanfaatkan pemilik rumah sebagai bahan masakan sehari-hari. Sebuah kandang ayam dari bambu berdiri di samping rumah, tertata rapi seperti mencerminkan keteraturan pemiliknya. Rumah itu dihuni oleh 3 orang, Pak Idris, istrinya Bu Yani, dan anak sematawayang mereka, Hendra. Di dapur, Bu Yani tengah sibuk menggoreng singkong untuk sarapan suami dan anak tercintanya. Aroma wangi dari dapur perlahan menguar ke seluruh penjuru rumah. Sementara itu, Pak Idris, yang berprofesi sebagai penggali kubur, baru saja mendapat panggilan untuk menggali makam seorang tetangga yang baru meninggal. Hendra, anak mereka yang baru lulus dari sekolah menengah atas, terlihat membawa 2 buah pacul dari tempat penyimpanan. Alat itu ia siapkan untuk dirinya dan sang ayah, sebab sudah menjadi kebiasaannya membantu setiap kali Pak Idris mendapat pekerjaan menggali makam. Hendra sendiri belum memiliki pekerjaan tetap. Dalam masa menunggu panggilan kerja, ia merasa tidak tega melihat kedua orang tuanya masih harus bekerja keras di usia yang sudah mulai menua. Karena itu, ia selalu menyempatkan diri membantu sang ayah membersihkan makam atau menggali liang lahat, dan tak jarang juga membantu ibunya membuat uli ketan untuk dijual ke warung-warung sekitar. Pak Idris sangat bangga memiliki anak yang berbakti dan peduli seperti Hendra. Begitu pula dengan Bu Yani yang tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya, hingga air mata harus sempat menggenang di pelupuk matanya yang kini sudah dikelilingi kerutan halus. Raut wajahnya seolah berkata bahwa segala lelah dalam hidup ini terbayar lunas oleh perhatian dan kasih sayang sang anak. Setelah meletakkan 2 cangkul di teras, terdengar panggilan dari arah dapur. Tak lama, Bu Yani muncul sambil membawa nampan berisi piring gorengan singkong dan 2 gelas kopi panas yang masih mengepul. Aroma kopi yang manis dan baru saja diseduh langsung membangkitkan selera. Hendra pun bergegas duduk dan menyantap singkong goreng itu dengan pelan. Ibunya sempat menegur agar ia makan lebih hati-hati agar tidak tersedak, sambil mengusap pundaknya dengan penuh kasih sayang. Pak Idris yang baru saja selesai mengenakan pakaian pun ikut duduk di hadapan anaknya. Ia tersenyum lebar melihat sarapan sederhana yang terhidang, lalu menyeruput kopi hangatnya dengan nikmat. Ayah dan anak itu menikmati pagi mereka dalam kebersamaan yang hangat dan sederhana. Beberapa hari setelahnya, seorang tetangga bernama Susan meminta bantuan kepada Pak Idris untuk membersihkan makam almarhum suaminya, Rudi. Namun karena pada saat itu kondisi kesehatan Pak Idris sedang menurun akibat sakit pada kakinya, tugas itu pun diambil alih oleh Hendra. Tanpa banyak bicara, Hendra langsung berangkat menuju pemakaman umum tempat Rudi dimakamkan. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat kondisi makam yang sangat memprihatinkan. Rumput liar tumbuh tak terkendali hingga hampir menutupi seluruh permukaan makam. Tumpukan daun kering dari pohon beringin yang menjulang tinggi menambah kesan terbengkalai. Batu nisan yang hanya terbuat dari kayu sudah mulai rusak dimakan rayap. Tanah makam pun tampak retak dan sedikit amblas, seperti dibiarkan lama tanpa perawatan. Padahal Rudi baru saja meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Hendra pun bertanya-tanya dalam hati, apakah Susan tidak pernah berkunjung ke makam suaminya? Jarak antara rumah Susan dan pemakaman sebenarnya tidak terlalu jauh. Bahkan jika ditempuh dengan berjalan kaki, hanya butuh waktu sekitar 5 menit. Namun Hendra tidak ingin membuang waktu dengan terlalu banyak berpikir. Ia mulai membersihkan area makam itu dengan penuh semangat. Rumput ilalang yang tingginya hampir sepundak ia pangkas satu persatu. Sampah-sampah daun ia kumpulkan dan buang ke tempat yang aman. Patok kayu nisan yang sudah miring ia tegakkan kembali. Keringat membasahi tubuh dan wajahnya, namun ia tetap menyelesaikan tugasnya tanpa mengeluh. Setelah semua bersih, Hendra mencuci tangannya dengan air bersih dari botol bekas yang ia bawa. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah buku Yasin kecil dari saku celananya dan mulai membacakan ayat suci di samping makam almarhum. Namun, baru saja ia membaca 3 ayat, sesuatu yang aneh terjadi.
bunga Kamboja mulai berjatuhan dari atas. Awalnya hanya 1-2 kuntum, namun jumlahnya semakin banyak hingga menutupi permukaan makam. Beberapa bunga bahkan mengenai kepala dan punggung Hendra. Ia menghentikan bacaannya dan menengadah ke atas, namun yang terlihat hanyalah pohon beringin besar yang menaungi makam. Ia memandang sekeliling, tapi tak menemukan satupun pohon Kamboja di sekitar pemakaman itu. Pepohonan yang ada hanyalah beringin, kelor, dan waru. Kejadian itu membuat bulu kuduknya meremang. Tak lama, angin berhembus melewati tubuhnya, membawa aroma harum khas bunga Kamboja. Perasaannya semakin tidak tenang. Ia segera mengemasi alat-alat yang tadi digunakan membersihkan makam dan bersiap untuk pulang. Namun saat baru berjalan beberapa langkah, suara perempuan lembut terdengar memanggil namanya. Suara itu begitu familiar. Saat ia menoleh, sosok seorang perempuan muda sudah berdiri tak jauh darinya. Perempuan itu berusia sekitar 20 tahun, berparas cantik dengan kulit putih mulus, mengenakan kebaya hitam yang kontras dengan warna kulitnya. Aroma Kamboja menguar dari tubuh perempuan itu, membuat Hendra tertegun. Ia mengenali perempuan itu sebagai Susan. Susan mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memastikan makam suaminya telah dibersihkan. Ia melemparkan senyuman manis berlesung pipit yang semakin mempertegas kecantikannya. Hendra sempat gugup karena tak mampu menyembunyikan tatapan kekaguman yang ia arahkan padanya. Ia pun menunduk, malu karena ketahuan telah memandangi Susan terlalu lekat. Anehnya, Susan tidak merasa tersinggung. Sebaliknya, ia kembali tersenyum lembut dan menawarkan Hendra untuk singgah ke rumahnya. Ia tahu Hendra pasti kelelahan setelah bekerja, dan ingin menyuguhkan secangkir kopi sebagai tanda terima kasih. Ajakan yang terdengar lembut itu seakan menembus pertahanan logika Hendra. Tanpa berkata-kata, ia hanya mengangguk pelan, seolah tubuh dan hatinya digerakkan oleh sesuatu yang tak mampu ia jelaskan. Susan menampilkan senyum puas saat melihat Hendra tidak menolak ajakannya. Dengan gerakan halus, Hendra memberi isyarat menggunakan tangan kanannya, meminta Susan untuk berjalan lebih dulu. Ia pun mengikuti langkah Susan, walau detak jantungnya masih belum bisa ia kendalikan. Hendra, yang terbiasa hidup sederhana bersama kedua orang tuanya, sempat tertegun begitu melangkah masuk ke rumah Susan. Rumah itu benar-benar mencolok dibandingkan dengan bangunan lain di sekitarnya. Bergaya modern dan menjulang 3 lantai, rumah tersebut memadukan warna putih dan kuning yang mengingatkan pada bunga Kamboja. Halaman rumahnya pun sangat luas, namun tampak tak biasa karena hanya ditanami pohon-pohon Kamboja yang mengelilingi seluruh sisi rumah. Ada sesuatu yang ganjil menurut perasaan Hendra, semacam aura mistis yang menyergapnya sejak kaki menapak ambang pintu rumah itu. Entah kenapa, perasaan tidak biasa itu membuat bulu kuduknya berdiri, dan ia beberapa kali mengusap lengannya yang terus merinding. Tiba-tiba, suara lembut Susan terdengar, membuyarkan lamunannya. Perempuan itu mempersilakan Hendra masuk dan menyuruhnya merasa seperti di rumah sendiri. Hendra hanya mengangguk kaku, lalu mengambil tempat duduk di kursi rotan yang diarahkan oleh tuan rumah. Tak berselang lama, Susan menyampaikan bahwa ia akan menyiapkan kopi dan cemilan terlebih dahulu. Perempuan itu kemudian melangkah ke dapur, meninggalkan jejak aroma bunga Kamboja yang seolah masih menggantung di udara, memenuhi hidung Hendra. Beberapa menit kemudian, Susan kembali dengan membawa sebuah nampan berisi 2 gelas kopi hitam, sepiring roti, dan sebuah piring lagi yang berisi beberapa kuntum bunga Kamboja segar. Hendra sempat terheran-heran melihat bunga-bunga itu ikut disajikan di atas meja. Ia tidak berani bertanya, takut menyinggung perasaan Susan. Namun, tanpa diminta, perempuan itu seolah mampu membaca isi pikirannya. Ia mengatakan bahwa bunga-bunga itu bukan untuk Hendra, melainkan untuk dirinya sendiri. Susan mempersilakan Hendra menikmati kopi dan roti yang tersedia, sambil meminta maaf karena hanya bisa menyajikan itu saja. Ia beralasan belum sempat pergi ke pasar. Sementara Hendra masih menahan rasa penasarannya, Susan dengan santai mengambil 1 kuntum bunga Kamboja, lalu mengunyahnya perlahan seperti menikmati makanan favoritnya. Setelah habis 1 kuntum, ia pun mengambil lagi dan mengunyahnya hingga piring itu kosong. Hendra hanya bisa membeku dalam diam, tak menyangka melihat hal yang begitu asing baginya. Namun, entah mengapa,
Ia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya, seolah ada kekuatan halus yang menyelimuti ruang itu, membuatnya tak mampu berkata-kata. Hendra mencoba mengalihkan pikirannya dengan menikmati kopi dan roti yang disuguhkan. Saat hendak pamit, Susan memberinya selembar uang senilai Rp200.000 sebagai upah karena telah membersihkan makam mendiang suaminya, Rudy. Hendra sempat merasa tidak enak hati menerima uang sebanyak itu, namun Susan memaksa. Bahkan, perempuan itu menyelipkan uang itu langsung ke tangannya, membuat kulit mereka bersentuhan. Aroma bunga Kamboja yang kuat kembali menyergap penciumannya, dan Hendra hanya bisa menarik napas panjang menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia pun berpamitan, mengucapkan salam sambil melangkah meninggalkan rumah Susan. Anehnya, salam itu tidak mendapat jawaban lisan, hanya dibalas dengan senyuman dan anggukan kepala. Setelah Hendra pergi, Susan menatap punggung laki-laki itu dengan pandangan yang dingin dan misterius. Di perjalanan pulang, Hendra masih memikirkan mengapa salamnya tidak dijawab. Namun, ia memilih untuk tidak memikirkannya terlalu jauh karena tubuhnya sudah terlalu lelah dan dipenuhi keringat. Setibanya di rumah, ayahnya, Pak Idris, yang baru saja selesai salat asar, menyapanya sambil bertanya mengapa Hendra terlihat senyum-senyum sendiri. Hendra merasa malu dan hanya menjawab seadanya. Tak lama kemudian, ibunya, Bu Yani, datang setelah berjualan uli keliling. Perempuan itu tiba-tiba mengungkapkan bahwa rumah mereka tercium wangi bunga Kamboja, dan ia bahkan mengelus-elus hidungnya untuk memastikan bahwa penciumannya tidak salah. Ucapan itu membuat Pak Idris dan Hendra saling berpandangan heran. Mereka mengaku sama sekali tidak mencium aroma apapun selain bau keringat Hendra yang belum mandi. Canda Pak Idris mengenai bau tubuh Hendra sempat membuat semua tertawa, kecuali Hendra yang langsung merengut dan memilih untuk segera mandi. Namun, langkah Hendra terhenti ketika hendak masuk ke kamar mandi. Matanya membelalak melihat bunga Kamboja berserakan di lantai kamar mandi, sesuatu yang tidak lazim karena ibunya dikenal sangat rajin menjaga kebersihan rumah. Lebih mengejutkan lagi, bunga-bunga serupa juga memenuhi bak mandi. Hendra merasa janggal, tetapi memilih untuk tidak terlalu memikirkannya karena tubuhnya terasa lengket dan gatal. Ia pun mulai mandi. Tanpa ia sadari, saat air mulai membasahi tubuhnya, bunga-bunga Kamboja segar kembali berjatuhan dari atas, menyentuh kepalanya. Setelah selesai mandi, Hendra merasa perlu memastikan apa yang terjadi. Ia bertanya kepada ayahnya apakah ayahnya sengaja menaruh bunga-bunga itu di kamar mandi, mengingat sejak tadi hanya mereka berdua yang ada di rumah. Namun, Pak Idris membantah dan mengatakan bahwa ia tidak mungkin melakukan hal seaneh itu, apalagi kondisinya belum pulih benar karena kaki kanannya masih sakit akibat terjatuh. Hendra mengajak sang ayah melihat langsung ke kamar mandi. Saat mereka tiba, bunga-bunga itu telah lenyap tanpa jejak. Kamar mandi tampak bersih seperti biasanya. Wajah Hendra memucat. Ia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Sementara itu, Pak Idris justru menganggap hal itu hanyalah halusinasi anaknya semata. Menurutnya, Hendra mungkin lupa meminta izin saat membersihkan makam dan ada penghuni yang merasa terganggu lalu mengikutinya pulang. Bu Yani pun menyarankan agar Hendra lebih menjaga sikap di tempat-tempat seperti makam umum yang dianggap sakral oleh banyak orang. Di waktu yang sama, di sebuah ruangan remang dengan aroma dupa menyengat, Susan terlihat tengah bersila dalam keheningan. Di depannya terhampar sesaji berupa makanan, buah-buahan, kopi hitam, dan sepiring besar bunga Kamboja segar. Setelah beberapa saat menutup mata, ia kembali membuka matanya perlahan, mengambil satu kuntum bunga Kamboja, lalu mengunyahnya penuh hikmat, seolah sedang menjalani ritual yang telah menjadi kebiasaan. Malam itu, Hendra sulit memejamkan mata. Bayangan Susan terus meneror benaknya. Wajah cantik, senyum manis berlesung pipit, dan kelembutan suaranya seperti terpahat di dalam ingatannya, membuatnya merasa terikat oleh sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Akhirnya, rasa kantuk yang perlahan menggelayuti tubuh Hendra berhasil menaklukkan pikirannya, hingga ia pun tertidur lelap. Namun belum lama ia terlelap, sebuah kejadian ganjil kembali terjadi. Tiba-tiba, bunga-bunga Kamboja kembali berjatuhan dari atas, entah dari mana asalnya, memenuhi ranjang tempatnya beristirahat.
Beberapa kuntum bunga bahkan menyelimuti tubuh Hendra yang terbalut oleh selimut tebal. Sementara itu, di kamar sebelah, Bu Yani tengah berbincang ringan dengan suaminya, Pak Idris. Ia kembali mengungkit soal wangi bunga Kamboja yang tercium saat dirinya memasuki rumah beberapa saat sebelumnya. Namun Pak Idris, yang sejak tadi memang tidak mencium aroma apapun, kembali meragukan pernyataan istrinya. Ia menduga istrinya hanya berhalusinasi karena kelelahan setelah seharian berjualan uli ketan keliling. Meski demikian, Bu Yani tetap teguh pada keyakinannya. Ia merasa aroma bunga Kamboja yang tercium sore itu benar-benar nyata. Ia khawatir hal itu merupakan pertanda buruk bagi keluarganya. Namun kegelisahannya kembali ditepis oleh Pak Idris yang meminta istrinya untuk tidak terlalu dipikirkan. Ia khawatir jika terlalu larut dalam kecemasan, Bu Yani justru akan jatuh sakit. Rasa kecewa karena keluhannya tidak ditanggapi membuat Bu Yani akhirnya memilih untuk ikut tidur. Namun belum lama matanya terpejam, ia mendengar suara aneh dari arah kamar Hendra, suara benda jatuh yang cukup keras. Rasa khawatir segera menguasainya. Ia menduga itu adalah suara dari seseorang yang mungkin menyusup ke dalam rumah. Ia buru-buru mencoba membangunkan suaminya, namun usaha itu sia-sia. Pak Idris yang baru saja menenggak obat tidur-tidur begitu nyenyak dan sulit dibangunkan. Mendengar dengkuran suaminya yang nyaring, Bu Yani pun merasa tidak tega untuk memaksanya bangun. Perlahan, ia turun dari ranjang dan melangkah menuju kamar Hendra. Begitu tiba di depan pintu kamar anaknya, Bu Yani terkejut melihat begitu banyak bunga Kamboja berserakan di lantai. Ia sempat mengucek matanya, memastikan apakah yang dilihatnya itu benar atau hanya ilusi. Bahkan, ia memungut salah satu bunga dan mencium aromanya. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu benar-benar bunga Kamboja. Namun sesaat kemudian, bulu kuduknya berdiri. Punggungnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Saat ia memberanikan diri menoleh, tidak ada apapun di sana. Tanpa disadari, dari arah belakang, sesosok perempuan berwajah mengerikan tengah mengawasinya. Bola matanya hampir keluar dari rongga mata, dan sosok itu berada dalam posisi kayang menempel di dinding, tepat di atas kepala Bu Yani. Dalam hitungan detik, kedua tangan sosok tersebut, yang memiliki cakar panjang dan hitam, mencengkeram leher Bu Yani. Bu Yani berusaha keras melepaskan diri dari cengkeraman itu, tetapi kekuatan makhluk tersebut sangat kuat. Ia tersungkur ke lantai, napasnya tersengal, dan nyaris putus asa. Dalam hatinya, ia bahkan sudah berserah diri apabila memang saat itu ajal menjemputnya. Di saat bersamaan, Pak Idris terbangun. Ia hendak melaksanakan salat tahajud dan merasa heran karena istrinya tidak ada di sebelah. Ia mengira Bu Yani sudah lebih dulu menunaikan salat. Namun ketika keluar kamar, betapa terkejutnya ia mendapati istrinya tengah megap-megap di lantai, dicekik oleh sosok mengerikan. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari menghampiri istrinya dan membantu melepaskan cengkeraman makhluk gaib itu. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci seperti ayat kursi, An-Nas, Al-Falah, dan Al-Ikhlas dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Sosok perempuan tersebut sempat mengejek dengan mengulang bacaan ayat-ayat itu. Namun Pak Idris tidak goyah dan terus melanjutkan bacaan dengan kekuatan penuh. Ternyata, lantunan doa itu perlahan melemahkan sosok makhluk gaib tersebut. Cengkeramannya mulai mengendur, dan makhluk itu tampak tidak tahan mendengar lantunan ayat suci. Ia meraung kesakitan, berteriak kepanasan, lalu akhirnya melepaskan leher Bu Yani dan menghilang dengan terbang ke arah tembok dapur. Pak Idris segera memeluk istrinya yang masih terbatuk dan berusaha mengatur napas. Di leher Bu Yani terlihat jelas bekas cakaran, merah dan membekas. Dengan penuh kasih, Pak Idris membopong tubuh istrinya dan menyandarkannya ke dinding. Bu Yani meminta air, dan dengan sigap, Pak Idris membawakan segelas air dingin dari dapur dan membantu istrinya meminumkannya. Setelah sedikit tenang, Bu Yani dibaringkan kembali di atas tempat tidur dan diselimuti dengan hangat. Pak Idris menenangkan istrinya dan berkata bahwa keesokan harinya mereka akan pergi ke puskesmas untuk memeriksakan luka di leher tersebut. Ia merasa heran karena selama kejadian itu, Hendra tidak terbangun sedikit pun, padahal suara gaduh dan lantunan doa terdengar begitu lantang. Keesokan paginya, di sebuah rumah berlantai 2 yang asri,
tampak Bu Cahaya sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Rumah itu dikelilingi oleh pohon-pohon palem dan dipenuhi bunga mawar serta melati. Sesekali, ia memandang ke arah anak perempuannya, Nindi, yang terlihat mondar-mandir dari dalam rumah ke teras. Bu Cahaya merasa heran melihat gelagat anak gadisnya yang tidak seperti biasanya. Nindi rupanya sedang menanti kehadiran Bu Yani, yang biasanya setiap pagi lewat di depan rumah menjajakan uli ketan. Sebagai pelanggan setia, Nindi hampir setiap hari membeli dagangan Bu Yani. Namun pagi itu, Bu Yani tidak juga muncul. Nindi mulai merasa cemas dan menyampaikan keheranannya kepada sang ibu. Bu Cahaya pun akhirnya memberitahu bahwa menurut kabar dari ibu-ibu di warung, Bu Yani tengah sakit. Kabarnya, lehernya terluka seperti bekas cakaran, meskipun belum ada yang tahu pasti penyebabnya. Nindi yang mendengar kabar tersebut hanya bisa mengangguk, masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya telah terjadi. Tiba-tiba, sebuah bisikan lembut terdengar di telinga Nindi. Suara itu berasal dari Nyai Nimas Ayu, sosok gaib penjaga leluhur yang selama ini ditugaskan menjaga keselamatannya. Nyai Nimas Ayu biasanya hanya muncul ketika ada sesuatu yang penting atau membahayakan, baik terhadap Nindi maupun orang-orang terdekatnya. Melalui getaran halus yang menyelinap ke dalam batinnya, Nyai Nimas Ayu menyarankan agar Nindi segera menjenguk Bu Yani. Perasaan gaib yang dirasakannya menunjukkan bahwa penyakit yang diderita Bu Yani bukanlah penyakit biasa. Nindi menyambut pesan itu dengan mantap. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia akan segera ke sana. Bu Cahaya, sang ibu, yang mengetahui niat Nindi, memintanya untuk mewakilinya menjenguk Bu Yani. Ibu Nindi harus pergi ke rumah Uwak Dadang untuk menemani istrinya yang sedang bersiap melahirkan. Tanpa menunggu lebih lama, Nindi pun masuk ke kamarnya dan mengambil tas. Ia segera bersiap untuk berangkat. Sementara itu, suasana di rumah Hendra begitu muram. Ia menatap ibunya yang terbaring dengan tubuh panas dan leher membiru seperti habis tercakar, meskipun tidak ada luka terbuka. Keadaan itu begitu mencemaskan, terlebih lagi karena Pak Idris, sang ayah, masih belum memahami bagaimana semua itu bisa terjadi. Pak Idris kembali menanyai Hendra tentang malam sebelumnya, terutama soal suara gaduh saat dirinya berusaha mengusir makhluk gaib yang mencekik istrinya. Anehnya, jawaban Hendra tetap sama, ia tidak mendengar apapun. Bahkan ketika Nindi datang menjenguk dan mendengar cerita yang sama dari Hendra, ia merasa semakin heran. Kebingungan itu pun terjawab saat Nyai Nimas Ayu kembali muncul dalam batin Nindi. Kodam penjaga itu mengungkap bahwa pendengaran Hendra malam itu sengaja ditutup oleh 2 kuntum bunga Kamboja gaib. Bunga itu merupakan kiriman dari seseorang yang berniat menjadikannya tumbal. Namun niat jahat itu gagal karena Bu Yani secara tidak sengaja menghalanginya. Nindi pun terkejut mendengar pengakuan Nyai Nimas Ayu. Sosok menyeramkan yang mencekik Bu Yani semalam ternyata adalah makhluk kiriman dari orang yang sama. Nyai Nimas Ayu bahkan menambahkan bahwa makhluk itu akan kembali malam ini dengan niat yang lebih berbahaya, menghabisi nyawa Bu Yani. Ia meminta Nindi untuk membantu keluarga tersebut, yang selama ini hidup tulus dan bersih. Di tempat lain, Susan sedang melakukan ritual di lokasi yang remang dan penuh asap dupa. Wajahnya tampak memerah, dipenuhi amarah karena upayanya menumbalkan Hendra gagal. Ia memaki sosok gaib bawahannya, perempuan berwajah menyeramkan bernama Surti. Dengan nada penuh ancaman, Susan memerintahkan Surti untuk kembali ke rumah Bu Yani malam ini dan menuntaskan tugasnya, atau ia akan membakar makhluk itu hidup-hidup. Surti, yang tunduk penuh ketakutan, langsung menghilang ke dalam tembok di belakang tempat ritual. Malam pun tiba. Pak Idris merasa cemas dengan kondisi istrinya, sehingga meminta Hendra untuk berjaga secara bergantian di sisi Bu Yani. Ia masih trauma dengan kejadian semalam dan khawatir kejadian serupa terulang kembali. Hendra yang masih dihantui rasa bersalah hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Nindi, yang sudah siap membantu seperti yang diamanatkan Nyai Nimas Ayu, datang malam itu bersama Miftah, sahabatnya sejak kecil. Miftah, meski pendiam dan tidak seceria Nindi, memiliki kemampuan serupa. Ia juga seorang indigo. Berdua, mereka pernah berkali-kali terlibat dalam pengalaman spiritual yang menguji keberanian dan kesaktian batin mereka. Jika Nindi memiliki hodam wanita anggun berpakaian adat Bali,
Maka Miftah dijaga oleh sosok laki-laki gagah berpakaian layaknya raja masa lalu bernama Raden Jayaraga. Menariknya, kedua hoda mereka saling mengenal. Bahkan di masa lampau pernah menjalin hubungan asmara yang tidak berakhir bahagia. Begitu Nindi dan Miftah sampai di halaman rumah Pak Idris, tiba-tiba sosok Surti muncul dan menghadang mereka. Ia melayang di udara, dengan wajah yang makin menyeramkan dan cakarnya yang panjang menjulur ke depan. Matanya merah, hampir keluar dari kelopaknya. Ia mengancam agar kedua remaja itu tidak ikut campur dalam urusan juragannya. Namun, ancaman itu tidak mempan. Nindi dan Miftah sudah terbiasa berhadapan dengan makhluk jauh lebih menyeramkan. Mereka justru membalas dengan ejekan yang membuat Surti semakin murka. Makhluk itu tertawa mengejek lalu mengancam akan mencabut sukma mereka untuk dijadikan budak di alam lain. Tanpa peringatan, Surti langsung menyerang. Cakarnya melesat cepat dan mencekik leher mereka berdua. Serangan itu terlalu mendadak sehingga keduanya tidak sempat menghindar. Nindi dan Miftah berusaha melepaskan diri, namun kekuatan makhluk itu sangat besar. Suara tertawa puas terdengar dari mulut Surti saat melihat keduanya kesakitan dan mulai kehilangan tenaga. Namun, Miftah yang tidak mudah menyerah mulai membaca ayat-ayat suci dalam hati. Dalam diam, ia bertelepati dengan Nindi agar melakukan hal yang sama. Nindi mengerti maksudnya, dan tanpa suara ia pun mulai melafalkan doa-doa itu dalam batin. Mereka berdua menutup mata, menahan nyeri di leher sambil terus berzikir. Keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba Surti menjerit keras. Cakar-cakarnya yang membara mulai mengelupas dan mengeluarkan asap. Bau hangus tercium, menandakan tubuhnya sedang terbakar dari dalam. Ia melolong kesakitan dan akhirnya melepaskan cengkeramannya. Melihat kesempatan itu, Miftah segera memberi kode kepada Nindi untuk mengeluarkan jaring gaib. Mereka melompat ke sisi kiri dan kanan sosok Surti, lalu mengangkat tangan dan membentuk lingkaran penuh dari 2,5 lingkaran. Keajaiban terjadi ketika lingkaran gaib setipis asap itu berhasil menyedot sosok Surti ke dalamnya. Seakan tak memiliki kekuatan untuk menolak, makhluk perempuan berwajah menyeramkan itu tampak terkunci dan terperangkap dalam pusaran energi yang semakin menyempit. Ia berusaha menendang dan merontak ke segala arah, namun usahanya sia-sia. Lingkaran gaib yang diciptakan Miftah dan Nindi secara perlahan tapi pasti terus mengecil, membatasi ruang gerak Surti hingga ia akhirnya membeku seperti patung, tak mampu lagi bergerak. Makian keluar dari mulut sosok itu, memohon agar dilepaskan. Namun, tanggapan yang ia dapat hanyalah tawa puas dari dua remaja yang berhasil menaklukkannya. Dalam hati, Nindi mengucap syukur atas keberhasilan mereka mengurung makhluk yang selama ini menjadi ancaman. Meski begitu, rasa sakit di lehernya masih terasa menyiksa. Ia memegangi lehernya yang kini tampak lebam, bekas cakaran hitam yang mendalam. Hal serupa juga dialami Miftah, yang terus mengusap lehernya dengan ekspresi menahan nyeri. Di tengah kelegaan yang bercampur dengan rasa sakit itu, terdengar suara yang tak asing bagi keduanya. Suara lembut nan menyejukkan menyapa telinga mereka, diikuti oleh kemunculan sosok Nyai Nimas Ayu. Kehadirannya membawa angin sejuk dan rasa aman yang seketika menyelimuti suasana. Ia tersenyum lembut sambil merapatkan kedua tangan, mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti sembarang orang. Beberapa saat kemudian, ia membuka kedua telapak tangannya dan menempelkan masing-masing ke leher Nindi dan Miftah. Asap hitam langsung mengepul dari bekas cakaran itu, seolah energi jahat yang bersarang di dalamnya dibakar oleh kekuatan suci dari tangan sang penjaga gaib. Seketika, rasa sakit itu lenyap. Luka yang tadi membiru pun menghilang, seakan tak pernah ada. Rasa syukur tak henti-hentinya mengalir dari hati keduanya. Mereka merasa lega sekaligus kagum pada kemampuan Nyai Nimas Ayu yang tampak begitu sakti. Sang Nyai pun mengabarkan bahwa Bu Yani telah pulih. Ia mengaku sudah menyembuhkan luka di leher wanita itu, yang sebelumnya diserang oleh Surti. Namun, tugas mereka belum usai. Nyai Nimas Ayu mengingatkan bahwa di balik peristiwa ini ada sosok pelaku utama yang menggunakan pesugihan bunga Kamboja. Ia memperingatkan agar keduanya berhati-hati, karena pelaku itu diduga memiliki ilmu yang tak kalah tinggi. Nindi dan Miftah menyatakan kesiapannya untuk menyelidiki lebih jauh. Dalam keheningan yang masih menyelimuti rumah Pak Idris,
Miftah sempat bertanya tentang nasib Surti. Ia merasa penasaran akan apa yang akan dilakukan terhadap sosok itu. Nyai Nimas Ayu menjelaskan bahwa ia sendiri yang akan membuang Surti ke tempat pembuangan jin kafir. Miftah sempat terdiam sejenak, tanpa asing dengan istilah itu. Nindi pun menjelaskan singkat bahwa ada tempat khusus bagi makhluk gaib jahat yang tak bisa lagi dibiarkan berkeliaran di dunia manusia. Senyum pun kembali merekah di wajah mereka, sebelum akhirnya menyadari bahwa sosok Nyai Nimas Ayu telah menghilang, begitu pula Surti yang tadi terperangkap dalam lingkaran gaib. Malam pun semakin larut. Nindi dan Miftah memutuskan untuk pulang ke rumah Nindi untuk beristirahat. Tubuh mereka lelah, dan pikiran pun masih penuh dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Di sisi lain, suasana di rumah Pak Idris telah kembali tenang. Semua penghuni rumah telah beristirahat, termasuk Hendra. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di tengah lelapnya tidur, Hendra tiba-tiba terbangun. Ia merasa mendengar suara yang begitu lembut, memanggil-manggil namanya. Suara itu terasa begitu akrab, penuh dengan bujuk rayu yang sulit ditolak. Dalam lamunannya, ia yakin suara itu adalah milik Susan, wanita yang akhir-akhir ini selalu hadir dalam mimpinya dan mengusik ketenangan malamnya. Senyum perlahan muncul di wajah Hendra. Ia merasa seperti seseorang yang sedang dimabuk asmara. Tanpa berpikir panjang, ia turun dari tempat tidurnya dan melangkah pasti menuju pintu. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntunnya, kakinya melaju tanpa ragu ke arah rumah Susan. Di luar, malam terasa sangat sunyi. Gelap yang menyelimuti disertai suara binatang malam menciptakan suasana yang cukup mencekam. Namun, rasa takut tak sedikit pun mengusik keberanian Hendra. Ia terus melangkah, dan akhirnya berdiri di depan rumah yang dituju. Dalam hatinya, ia menyambut suara panggilan itu dengan penuh sukacita, merasa bahwa malam itu adalah malam yang telah ia tunggu-tunggu.